Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Alfila. Saya adalah CDP Angkatan 5 Kabupaten Bogor Utara. Jadi sebelumnya Bu, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sehubungan dengan tugas kami guru penggerak di modul 3.1 ini. Dan adapun nanti pertanyaan yang saya akan berikan ini, saya meminta Ibu untuk menjawab sesuai dengan apa yang memang terjadi di sekolah Ibu. Mungkin ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baiklah, saya akan memperkenalkan diri juga. Saya Darliana, Kepala UPT SD Negeri 231 Lampuang, Kecamatan Tanah Lili. Saya kira itu saja, Pak. Mungkin untuk mengecepat waktu, saya langsung masuk saja, Bu. Di sini ada 8 pertanyaan. Mungkin saya mulai di pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dengan memperhatikan nilai yang ada, misalnya nilai benar lawan benar, nilai benar lawan salah. Mungkin bisa disebutkan salah satu contoh kasus yang ada di sekolah kita yang termasuk kasus dilema etika. Yang contohnya kasus dilema etika kalau di sekolah SD 231 Lampuang ini, salah satu contohnya di sini yaitu ada seorang guru yang mengidap penyakit ginjal, kemudian dia disarankan untuk cuci darah selama 2 kali seminggu. Nah, setelah dia melakukan atas petunjuk dokter itu cuci darah selama 2 kali seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis, dan jelasnya kan dia tidak masuk mengajar pada hari Senin dan Kamis. Saya juga tidak bisa maksudnya menahan atau melarang untuk pergi cuci darah karena itu adalah demi kesehatannya. Akan tetapi saya berikan waktu bagaimana cara untuk supaya pekerjaannya juga, tugas pokoknya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, yaitu mengajar, memberikan pembelajaran kepada anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kan biasa jadwalnya itu mulai dari Senin yaitu kelas 1, Selasa kelas 2, dan seterusnya sampai hari Sabtu kelas 6. Nah, untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dengan maksimal, saya memberikan jalan solusinya. Bagaimana kalau kita menggabungkan itu antara kelas 1 dengan kelas 2 pada hari Selasa. Karena hari Senin kan kelas 1, berarti dia tidak masuk mengajar pada hari Senin. Jadi kelas 1 digabung dengan kelas 2 untuk hari Selasa. Kemudian hari Kamis yang jelas jadwalnya kelas 4 untuk olahraga. Nah, jadi saya gabung kembali, saya suruh menggabungkan kelas 3 dengan kelas 4. Maksudnya kan tidak terlalu jauh perbedaan pembelajarannya antara kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4. Jadi saya kira itu saja sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, kemudian tidak tertunda juga untuk pergi untuk melaksanakan kontrol. Jadi cara itu yang saya lakukan untuk memberikan kebijakan kepada guru
penjas kita yang ada di SD 231 Rampuan. Oh, ya. Di pertanyaan kedua selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan, tentunya saya harus melihat sisi yang benarnya. Pertanyaan yang ketiga, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dengan melakukan pengujian terhadap keputusan tersebut. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Hal-hal yang dianggap nomor berapa kan? Nomor 4. Ya, hal-hal yang dianggap efektif adalah dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Oh, iya. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kepada kasus tersebut? Ya, tantangan yang saya hadapi adalah ketika keputusan itu ada yang merasa dirugikan, tetapi saya sadari setiap keputusan akan ada konsekuensinya. Ya. Selanjutnya di pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika tersebut? Ya, tentunya ada. Di jadwal tertentu yang dikhususkan untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Selanjutnya di pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang mempermudah adalah adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman saya selama ini yang saya ambil adalah dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah dengan memperhatikan nilai kebajikan dan tentunya berfokus pada kepentingan umum. Baik, Bu. Pertanyaan yang saya ajukan sudah cukup dari apa yang memang seharusnya saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga tugas saya nantinya ini dapat saya unggah kembali di LMS, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya lebih berjaya lagi, lebih sukses. Amin. Terima kasih banyak. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu. Berhubung karena kami guru penggerak nomor 15, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih karena tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari Ibu, tentunya tugas saya ini mungkin tidak akan bisa terselesaikan. Tetapi karena adanya kerjasama yang baik, kemudian Ibu bisa menerima saya dengan baik di tempat Ibu, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin kita perkenalkan dulu nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmawati SPD, Kepala UPT SDN 232 Karangan. Mungkin saya langsung saja ya, Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, selama ini bagaimana Ibu
mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dugaan moral. Selama saya memperhatikan dan menilai Selama saya memperhatikan dengan melihat nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Tentunya saya harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang timbul ketika saya mengambil keputusan tersebut. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh, tentunya saya mengidentifikasi langkah-langkah atau prosedur yang tepat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu dengan memperhatikan nilai kemanusiaan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini pada kasus dilema etika adalah ketika peraturan berlawanan dengan rasa kemanusiaan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tentunya saya harus memperhatikan prosedur yang tepat. Apakah diselesaikan di tempat atau menunggu waktu yang tepat? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah ketika saya mengambil keputusan adalah dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan peraturan. Ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau pengalaman apa yang Ibu dapatkan setelah pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah ketika mengambil keputusan dilema etika adalah dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi dan Ibu masih mau menerima saya datang di tempat Ibu, saya ucapkan terima kasih. Insyaallah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.